Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Ya Al-Wahid. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol seputar ataupun menjawab seputar pertanyaan yang telah dilontarkan dalam kolom komentar. Ada yang bertanya, salah satu penanya itu bertanya terkait bagaimana hukum mencicipi makanan ketika berpuasa. Saya rasa ini memang masalah yang sudah familiar ataupun problematika yang sudah menjamur ataupun sering terjadi, apalagi bagi kalian-kalian yang menjadi koki ataupun yang menjadi ibu rumah tangga ataupun yang membantu orang tuanya memasak, pasti mengalami problem yang seperti ini ketika di bulan suci Ramadan. Bagaimana hukum mencicipi makanan ketika atau saat berpuasa? Hukumnya tidak sampai membatalkan terhadap puasa. 1. Mencicipi makanan itu tidak sampai membatalkan puasa dengan catatan illam yanzil ila jawfihi syai'un minat ta'am. Dengan catatan tidak ada makanan yang tertelan. Jadi hanya sebatas mencicipi rasa, tidak sampai ada sedikit pun makanan yang tertelan. Sehingga kalau ada makanan yang tertelan, nah ini yang membatalkan adalah ketika memang ada makanan yang tertelan. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, jadi ketika teman-teman mencicipi makanan, maka setelah itu langsung berkumur-kumur supaya tidak ada makanan yang tertelan. Jadi mencicipi makanan itu tidak sampai membatalkan puasa. Adapun hukumnya, hukum secara detailnya itu diklasifikasi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu boleh, artinya tidak sampai membatalkan puasa, tapi makruh. Ketika bagaimana? Ketika teman-teman mencicipi makanan tanpa ada tujuan apapun, tanpa ada kebutuhan apapun. Misalkan teman-teman hanya sebatas iseng-iseng saja, lihat ibunya masak, lihat kakaknya masak, teman-teman mencicipi. Ini nggak ada tujuan apa-apa, cuma sebatas iseng-iseng doang. Nah, ini hukumnya makruh. Tetap tidak membatalkan ibadah puasa. Dan yang kedua itu hukumnya diperbolehkan tanpa hukum makruh. Tidak ada kemakruhan sama sekali. Ketika bagaimana? Indal hajat linahwi gharadi islahi ta'am. Ketika teman-teman itu memang membutuhkan atau butuh yang namanya mencicipi. Ada keperluan, ada hajat ataupun ada tujuan tertentu, yakni li gharadi islahi ta'am. Misalkan teman-teman tadi menjadi seorang koki, menjadi seorang pedagang makanan, menjadi seorang ibu rumah tangga, butuh yang namanya mencicipi. Tujuannya untuk apa? Li gharadi islahi ta'am, untuk memperbaiki citra rasa dari makanan tersebut. Nah, ini hukumnya diperbolehkan dan tanpa ada hukum makruh sama sekali. Karena apa? Karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Atau misalkan teman-teman udah ada yang menjadi ibu rumah tangga dan punya anak kecil. Nah, anak kecil ini tidak mau makan kecuali dikunyah dulu oleh orang tuanya. Misalkan dia pengen roti, tapi dia nggak mau makan kecuali dikunyah dulu sama orang tuanya. Kan ini sering terjadi. Nah, ini tidak masalah. Bagi orang tua mengunyahkan makanan untuk anaknya yang kecil itu tidak masalah dan tidak makruh. Karena apa? Dikatakan li'annahu ad-darurat atau li'annahu minad darurat. Sedangkan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan. Yang tadinya makruh, berhubung di sini ada darurat atau ada kebutuhan, maka menjadi tidak makruh. Mungkin inilah jawaban yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar puasa ataupun seputar yang lain terkait problematika ubudiyah atau seputar ibadah, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.